الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Muwatta lil Imam Malik ibni Anas radhiyallahu wa rahimahullahu taala. Jadi hadis ini adalah hadis yang ditulis oleh Imam Malik. Kitab hadis yang pertama kali di dunia kitab Muwatta'nya Imam Malik. Ada yang mengatakan Musnad Imam Abi Hanifah, tapi yang sangat masyhur yang lebih terkenal itu adalah Muwatta'nya Imam Malik. Malah ulama menyebutnya kitab yang paling asah setelah Al-Quran di bumi ini adalah Muwatta'nya Imam Malik. Itu karena sebelumnya belum ada Bukhari Muslim. Karena lebih dahulu Muwatta' ini dibandingkan dengan kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya Imam Malik ini disebut dengan Imam Darul Hijrah, imamnya orang-orang Madinah. Karena Imam Malik tak pernah keluar dari Madinah. Imam Malik selalu di Madinah. Keluarnya Imam Malik dari Madinah cuma pergi haji atau pergi umrah ke Makkah saja. Selebihnya Imam Malik menetap di Madinah. Maka Imam Malik ini disebut dengan Imam Darul Hijrah, mazhab Maliki, muassis pendiri daripada mazhabnya Imam Maliki. Manentu qatun, kata Imam Malik, aku tidak tidur kecuali setiap aku tidur itu datang Rasulullah. Jadi Imam Malik ni setiap beliau tidur Nabi datang. Bayangkanlah itu, Nabi datang langsung kepada Imam Malik. Jadi banyak ulama-ulama itu yang setiap tidurnya itu didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda juga halnya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal bukan saja ketika mimpi didatangi Rasulullah, tapi Imam Ahmad bin Hanbal itu langsung Nabi datang dalam keadaan yaqazah. Yaqazah ni dalam keadaan bangun, buka mata tengok memang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam majlis pengajian seperti ini, Imam Ahmad bin Hanbal dahulu yang terkenal yang paling banyak mensolati jenazah Imam Ahmad bin Hanbal itulah. Sampai katanya sampai kepada 8 jutaan manusia yang ikut solat jenazah Imam Ahmad bin Hanbal. Meninggal subuh nanti bisa dikebumikan di waktu maghrib. Saking banyaknya orang mensolatkan ganti-gantian. Berjuta banyaknya. Itu masyhur terkenal itu. Jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dalam majlis, dalam pengajian beliau, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal langsung Imam Ahmad bin Hanbal berdiri. Lama Imam Ahmad bin Hanbal berdiri. Padahal sebelumnya duduk. Langsung Imam Ahmad bin Hanbal berdiri. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hanbal berdiri seperti itu, murid memperhatikan saja kenapa Syekh ni berdiri dan tidak sanggup berbicara. Diam saja Imam Ahmad. Setelah selesai pengajian, barulah ditanya murid kepada Imam Ahmad, Syekh, lima antakum,
kenapa engkau berdiri Syekh? Kata murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ketika aku membaca hadis-hadis Rasulullah dan datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri dan aku pun berdiri. Dalam pernah juga Nabi duduk dan Imam Ahmad bin Hanbal pun berdiri. Begitulah saking dekatnya orang-orang yang saleh itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi wajar Imam Ahmad bin Hanbal ni hafal hadisnya terbanyak ini. Alfa hadis, sejuta hadis yang dihafal oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah yang menyebabkan dia didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dia alun dia datang dari Nabi karena alun sampai sejuta ni. Kita berapa hadis yang dapat dia gitu. Maka tak bisa kita disebut dengan muhaddis. Kalau muhaddas mungkin bisa. Hadas besar, hadas kecil, hadas besar. Semuanya nak kita salahkan. Pada hafal hadis dua. Hadis kullu bid'atin dalalah satu, innamal a'malu binniyat satu. Dua hadis ni yang dapat berfatwa ke mana-mana. Disebutlah ini firqah dallah, ini firqah dallah. Tabaliuk ni. Itu ustaz tadi tu gawat kan. Jadi mudah-mudahan walaupun kita tidak hafal berjuta-juta hadis, tapi kita setidaknya ada di dalam hati kita keinginan untuk membaca yang jutaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kepala Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta. Dicoba dipindahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ke dalam kitab namanya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, itu cuman daripada 160,000 hadis. Jadi hadis tu banyak, ratusan ribu dia. Jadi tak bisa kita mengatakan oh ini tidak diamalkan Rasulullah, oh ini tidak ada dalilnya, oh ini tidak bisa kalau belum membaca yang 160,000 itu. Kalau yang kita baca cuma masih puluhan saja, itu masih belum bisa kita mengatakan kita yang lebih benar, orang lain salah, itu yang tak tepat. Mudah-mudahan Allah izinkan kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang masih banyak membaca hadis Nabi itu India terkenal. India itu terkenal dengan membaca hadis-hadis Rasulullah banyak. Makanya para muassis jamaah tabligh seperti Syekh Zakaria Kandahlawi, Abu Ishaq Kandahlawi, Syekh Yusuf, itu orang-orang yang hafal-hafal kutubus sittah. Orang-orang yang memang tamakkunnya di dalam bidang hadis. Jadi pada dasarnya sebenarnya jamaah-jamaah tabligh itu orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu hadis. Makanya sampai hari ini di Tamboro itu murid-murid atau adik-adik daripada Ki Huzairan itu banyak memiliki hafalan hadis yang luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan jamaah tabaliuk katanya tak tentu apa kata dia, itu nampaknya harus banyak minum kopi, harus apa namanya, harus duduk minum kopi atau minum aqua lah setidaknya. Jadi ustaz tu mungkin tak minum aquanya mungkin. Air aqua tu kan menghilangkan apa kata dia kan di dalam iklan ni. Jadi banyak. Kemudian Mesir terkenal dengan hadisnya. Kemudian begitu juga dengan Makkah, sampai hari ini masih ada ulama-ulama hadis. Yang lebih terkenal tu adalah India dalam tamakkun dalam bidang hadis. Qala Urwah. Jadi kata Urwah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan Urwah ini adalah bukan sahabat, tapi Urwah ini adalah tabi'in, orang yang hidup dia setelah Nabi meninggal. Jadi Nabi meninggal, dia baru lahir, itu namanya tabi'in. Tapi kalau anak-anak yang sudah lahir dia di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digolongkan dua oleh ulama. Ada yang mengatakan dia sahabat kalau dia sudah mengenal Rasulullah. Jadi umpamanya anak-anak usia 4 tahun 5 tahun, ada yang mengkategorikan dia ini bagian dari sahabat karena dia melihat dan dia kenal dengan Rasulullah. Ada anak-anak yang lahir tapi Nabi tidak beberapa lama lagi Nabi meninggal dunia. Jadi dalam arti kata anak ni baru lahir sekitar 2 minggu setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Ada mengatakan dia ni bukan sahabat Nabi, tapi min kibarit tabi'in, daripada pembesar daripada tabi'in. Itu ada sebagian mengatakan dia juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad haddatsatni Aisyah zawjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Aisyah bercerita, apa kata Aisyah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-'asra wasyamsu fi hujratiha qabla an tadhhara. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar, kata Aisyah. Ini salah satu dalil bahawa isteri lebih banyak mengetahui tentang keadaan kita. Ahwal kita isteri lebih tahu. Makanya kita tidak bisa memungkiri bahawa isteri-isteri Rasulullah juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Di antara isteri yang Nabi lama dengannya itulah Sayyidah Aisyah. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah lebih daripada 3.000 hadis. 3.000 hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah. Kenapa banyak hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah? Karena memang Nabi dengan Aisyah lama Aisyah sampai menemani Rasulullah meninggal dunia. Saking lamanya Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Jadi kalau seandainya hadis Aisyah tidak kita pakai, berapa ribu hadis yang kita buang. Maka orang-orang Syiah tidak memakai hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Maka berapa ribu hadis yang ia buang, berapa ribu hadis yang tidak dia pakai, karena kebenciannya terhadap Sayyidah Aisyah. Jadi kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi salat asar. Kapan waktunya? Dulu tak ada jam tak ada. Wasyamsu fi hujratiha, dan matahari, kata Sayyidah Aisyah, masih di dalam kamar. Jadi maksudnya di dalam kamar itu tuh matahari itu masih nampak di dalam kamar, belum terangkat atau belum terbenam. Qabla an tazhar, sebelum dia tazhar ni nampak. Jadi dalam arti kata Nabi SAW, kalau hari ini kita melihat sekitar jam-jam 3-an lah, matahari mulai masuk ke rumah kita. Karena rumah kan rendah, matahari kalau tinggi kan belum masuk ke rumah itu. Ketika dia mulai rendah, masuklah ke rumah. Nabi ketika matahari masuk ke rumah itulah, masuk ke kamar Sayyidah Aisyah itulah Nabi SAW melaksanakan salat. Jadi gitu caranya orang dulu melakukan salat. Ketika matahari masuk ke kamar, berarti masuk waktu asar. Tapi kalau belum matahari masuk ke kamar, berarti belum masuk waktu asar. Begitu orang-orang dulu melihat cara daripada salat. Jadi jam tak ada, jam belum ada. Jadi caranya bagaimana? Melihat kepada matahari. Hari ini bagaimana Ustaz? Apakah masih boleh kita memakai pendapat yang seperti ini? Apakah masih bisa kita dengan keadaan seperti ini, kalau sudah ada jam, udah kita taklid saja kepada jam tadi. Karena sudah ada jam dengan alat yang begitu canggih, sudah ada jam. Waktu asar masuk sekian, waktu zuhur masuk sekian, dengan hasil kajiannya orang-orang ahlinya. Jadi udah ikut saja kepada jam, tak usah kita mengikut kepada hal-hal yang lain. Ya kalau kita cari pula pakai matahari, kita nanti justru semakin banyak kesalahan kita nanti. Jangan macam yang kita sampaikan kemarin, yang seperti yang ada di daerah kita ini, di Rahul kemarin ini. Jadi kata dia berbukoleh, kata dia 800 orang jemaah ini. Pak Sekda pernah ke sana itu. Saya dah tahu tu, nampak saya fotonya itu. Jadi beliau tak tahu, mungkin saya tahu. Karena beliau ke sana tidak Ramadan. Jadi ada 800 orang jemaahnya. Jadi kata Buya tadi, jam 5 Buya tu dah keluar dia. Dia tengok dia Buya tadi matahari, tengok. Jadi dah jam 5 lewat 45 minit, kata Buya tadi, katanya, perintah berbuka lah tiba ni. Tu berbuka orang sedang itu. Padahal setengah jam lagi akan berbuka. Orang semua sudah berbuka ini. Sampai hari ini Pak masih ada. Datanglah ke daerah Rahul. Nanti saya tunjukkan alamatnya nanti. Ada di daerah kita ini. Ramai jemaahnya sampai 800 orang, dan itu beberapa masjid itu. Jadi masih 20 minit, masih 30 menit lagi jam akan berbuka. Tiba yang jadi kata dia, perintah berbuka lah tiba, kata Buya tu. Berbuka orang sedoi itu. Padahal matahari masih tinggi lagi. Dahsyatnya. Ada tu di daerah kita, daerah Rahul. Jadi ketika kita tanya, apa dia capek berbuka Buya? Jadi kata Buya tu, Ustaz katanya, kan dianjurkan awak dek Nabi mah, kata dia. Jadi kan ada hadis Rasulullah itu, bahawa kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka, mentakhirkan sahur. Jadi disegerakan katanya. Tak macam tu pemahaman disegerakan tu ya.
disegerakan tu kalaulah tiba waktu jangan undur-undur, langsung apa buku. Kata Buya tu tak, justru kalian disegerakan tu sebelum waktunya kita berbuka, itu yang segera katanya. Oh kalau gitu apa nak zuhur aja berbuka tadi. Siap zuhur, siap sembahyang zuhur langsung berbuka, lebih segera lagi tu, lebih cepat lagi tu. Sampai sekarang masih ada. Terus kata dia, kami tak berguru ke jam. Memang ada yang di tempat dia tu jam ni tak ada. Jadi memang tak pakai jam. Jadi kalau azan tu nengok matahari apa, makanya kadang banyak yang fatal, salah. Orang sudah qamat dia masih merokok lagi. Ramadan ini. Jadi dia orang sudah qamat di masjid-masjid yang lain sudah terdengar qamat, dia masih enak-enak merokok. Karena menurut dia itu belum terbit fajar. Kan bahaya. Jadi untuk kondisi hari ini, jam sudah ada diciptakan oleh Allah dengan alat yang begitu canggih, dengan kecanggihan dan kepakaran manusia dibuatlah waktu. Jadi kita taklid sajalah, ikut ajalah kepada waktu itu. Apalagi sekarang waktu salat dalam setahun sudah ada, udah taklid aja kita kepada waktu salat itu. Tidak usah kita mencari hal-hal yang lain pula, justru bertambah sesat nanti. Gitu. Jadi padahal kata para ulama, kita yang tidak taklid kepada jam ni, ketika kita berbuka kita, anggapan kita maghrib sudah masuk, berbuka kita. Ketika kita berbuka tadi, kita tunggu agak 10 minit. Tinggi matahari lagi, muncul matahari. Kan matahari ini ada yang zilal, ada yang ghumam, ditutup oleh awan sehingga dia tidak nampak terangnya. Dan ketika kita setelah berbuka 10 minit setelah itu, keluar matahari ini balik, nampak matahari ini balik. Bagaimana hukum puasa? Puasa kita itu dianggap batal dan kita mendapatkan dosa. Jadi bagaimana? Mesti nanti diqadha lagi di luar Ramadan. Tu. Jadi ada jamaah bertanya ke saya, dia agak fanatik juga dia dengan syekh tadi tu. Ustaz, kami dah bertahun-tahun kami melakukan itu. Jadi kalau memang salah berarti mengqadhalah kami dalam setiap tahun itu. Iya kata saya. Tak apa-apa. Oh mungkin kalau saya solat ke sana tu mungkin dah ada 25 tahun katanya. 25 tahun itulah lama mengqadha tu. Mengqadha puasa setahun 30 lah, berapa lama itu mengqadha daripada puasa. Jadi oleh kerana itu bahaya. Jadi pastikan sajalah waktu kita kapan berbuka, kemudian sahur kapan. Jangan kita memandai-mandai kita, banyak yang salah nanti daripada amal soleh kita. Jadi kata Sayyidah Aisyah, yusallil Nabi salat asar dan matahari masih berada di dalam kamar. Jadi kamar Aisyah itu kalau begini, kamar Aisyah pertama yang ditasawurkan oleh ulama hadis, kamarnya adalah kamar yang kecil. Kedua, kamar Aisyah kamar yang di dalamnya tidak di antara ruangan dengan ruangan. Maksudnya ini kamar langsung ini dinding, ini sudah di luar ini. Kalau kita hari ini kan ada kamar, kadang di tengah juga kamar, atau ini ruangan di tengah-tengah ada kamar. Sayyidah Aisyah hendak dinding, ini luar dinding, langsung ini kamar beliau. Maka matahari itu nampak masuk ke kamar Sayyidah Aisyah. Jadi ada yang mengatakan kamarnya Sayyidah Aisyah itulah tempat makamnya Rasulullah hari ini. Jadi kuburan Nabi hari ini itulah makamnya Sayyidah Aisyah, makamnya Rasulullah itulah kamarnya Sayyidah Aisyah. Makanya ada hadis Nabi ketika memanggil Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Aisyah dalam keadaan salat, Aisyah berjalan membukakan pintu untuk Rasulullah. Betul ada hadisnya. Jadi ketika Sayyidah Aisyah salat, Nabi datang, Nabi ngedor pintu. Assalamualaikum kata Rasulullah. Sayyidah Aisyah berjalan membukakan pintu, kemudian Aisyah balik lagi. Ada hadisnya. Tapi perlu kita cermati, Sayyidah Aisyah ni berjalan berapa langkah? Kecilnya jarak antara tempat Sayyidah Aisyah dengan pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jauh. Ada yang mengatakan cuma 2 meter saja. Jadi berjalan Sayyidah Aisyah, dibukakan pintu, kemudian Sayyidah Aisyah balik lagi. Kalau kita samakan, praktekkan hadis itu dengan keadaan kita hari ini, jelas tak sama. Ini ada ustaz ceramah di Harapan Raya, heboh jemaah kemarin. Jadi kata ustaz tu,
boleh ibu-ibu berjalan membukakan pintu apabila suaminya datang. Jadi lakinya datang, menggedor pintu. Assalamualaikum, kecek lakinya. Boleh ibu-ibu yang sedang solat tadi berjalan, setelah tu balik ke tempat solat. Kata ustaz tadi berdasarkan hadis Aisyah. Ya kalau solatnya dekat dengan pintu. Kalau kita rumah kita macam mana? Itu ruang solat, itu pintu tu berjalanlah ibu tadi ke situ, tu baliklah ibu tadi ke situ balik gitu. Jangan bertanya pula, lah pulang abang Allahnya. Sehatnya lain-lain. Sungguh lu semayang kau semayang. Tak bisa kita, makanya jangan kita asal-asal ada hadis langsung kita beramal sesuai dengan cara pemahaman kita. Ini bahaya ni. Tak bisa. Jadi kata ustaz tadi, boleh berjalan ibu-ibu kalau untuk membukakan pintu suami yang datang. Jadi tak apa-apa. Jadi kalau suami datang, suami kita sedang solat, dah tak perlu batalkan solat kata dia. Sambil lipat tangan tadi, berjalan ke pintu, bukakan pintu, tu balik kita ke sajadah kita, langsung lanjutkan solat. Berdasarkan hadis Aisyah kata dia. Iya, tapi tengok jarak antara pintu dengan tempat solat Sayyidah Aisyah. Begitu dia. Jadi jangan, tak bisa dah. Aisyah aja pernah melakukan Ustaz, apa kita tak boleh? Beda. Kadang kita di situ, pintu di situ tu membelakangi kiblat, buat balik lu, atau mundur kita. Mundur kan, mundur buka pintu, siap tu balik ke situ. Enggak. Memang ada qaul ulama. Ini yang kedua ni. Yang kedua, kata ulama, Sayyidah Aisyah salat yang dilakukannya itu adalah salat sunat, bukan salat wajib. Jadi kalau begitu ada hukum fikih mengatakan apabila hal yang wajib dan kita sedang melakukan salat sunat, maka boleh membatalkan salat sunat. Contoh, ayah kita memanggil, mak kita memanggil kita, kita sedang salat sunat. Nak, kata ayah kita. Nak, kata mak kita. Dia menyebut nama kita, Fulan. Dia sebut nama kita, si Anu. Kita sedang dalam keadaan solat sunat. Ulama berpendapat boleh kita batalkan solat sunat kita, karena menjawab ucapan orang tua hukumnya wajib, sedangkan solat ini sedang dalam keadaan solat sunat. Sayyidah Aisyah ini sedang melakukan solat sunat. Makanya ketika Rasulullah memanggil, wajib kita untuk mendatanginya. Itu dia. Jadi kadang ada kajian-kajian ustaz-ustaz ni kadang ya menurut hadis kemudian tidak diperkirakan dengan keadaan zaman kita hari ini. Jadi kata dia boleh berjalan ibu-ibu kalau suami itu datang, kata dia. Jadi kalau suami itu ada, suami itu datang buka pintu, boleh berjalan ke pintu, bukakan pintu, kata ustaz tadi. Berdasarkan hadis Aisyah kata dia. Jadi hadis Aisyah tadi jarak antara pintu dengan ruangan dengan kamarnya Sayyidah Aisyah itu sangatlah dekat. Dalam hadis Bukhari ada lagi Imam Abi Jamrah menjelaskan tentang bab boleh berjalan ketika salat. Cuma ini hadisnya riwayat siapa ini? Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini sahabat Nabi yang pernah menikah sebanyak 300 kali. 300 kalinya menikah. Nama sahabat tu Mughirah bin Syu'bah namanya. 300 kali. Boleh ustaz, kan tak dipakai sekali pakai 300 tu. Umat Nabi Muhammad itu cuma paling banyak bolehnya 4 kali, 4 isteri. Beliau ini 300 kali menikah. Menikah cerai, menikah mati. Jadi menikahnya pagi ke, beko malam lahnya carain pula produksi tadi dia. Besok cari pula orang produksi lain nikahnya apa? Tu kerja Mughirah bin Syu'bah. Jadi Mughirah bin Syu'bah ni Nabi sedang rukuk. Allahu Akbar. Nabi sedang rukuk. Mughirah bin Syu'bah baru masuk masjid. Langsung Mughirah bin Syu'bah tu rukuk, langsung lu nyoba jalan. Tabayang dah apa macam mana tu Berjalan sedang rukuk. Sedang rukuk dia berjalan. Tu Mughirah itu. Disampaikan oleh orang ke Rasulullah. Mughirah berjalan dia sambil solat tadi ya Rasulullah. Rukuk sambil rukuk berjalan dia ke depan Mughirah itu. Siapa kata Rasulullah? Mughirah. Dipanggil. Mughirah, apakah engkau? Iya ya Rasulullah. Kata Nabi, mudah-mudahan Allah tambah ketaatan engkau. Fala ta'ud. Tapi besok jangan engkau lakukan lagi. Semenjak itu nak boleh itu.
Kalau boleh lah itu mungkinlah banyaklah awak berjalan dari situ sambil rukuk macam hamba tadilah. Ya, macam apa tadi pas Pak Imam tadi pas rukuk tu dari situlah rukuk lah langsung berjalan ke depan. Kalau boleh fala ta'ud kata Rasulullah. Itu tak boleh lagi untuk kita lakukan. Jadi nama sahabat tadi Mughirah bin Syu'bah. Banyak bininya, 300 orang isterinya. Hadis berikutnya. Jadi Nabi salat asar, matahari masih ada di dalam kamarnya Sayyidah Aisyah. Jadi itu cara Rasulullah. Jadi dulu orang-orang dulu kalau salat ketika matahari sudah masuk rumah, matahari sudah masuk kamar, berarti waktu asar sudah masuk. Itu dulu, orang-orang dulu seperti itu. Dan kalau matahari belum masuk ke dalam kamar, berarti salat waktu asar belum masuk. Itu cara orang dulu melihat waktu. Gitu dia. Kita kalau kita pakai pula hari ini seperti ini, tak semayang-semayang awak dah. Karena tak mungkin masuk kamar, payah masuk kamar matahari. Karena kamar kita di tengah-tengah. Di sini ada ruangan, di sini ada ruangan. Jarang matahari sampai ke dalam. Atau rumah kita membelakangi matahari, sehingga matahari pun tidak masuk ke dalam kamar. Jadi tak bisa, cukup jam sudah ada, dah bismillah dengan jam saja. Jam tu kan tak Tuhan waktu Ustaz. Tu kata Buya yang berbuku copek tadi tu. Apa pula awak berjam ke Tuhan, apa pula kita bertuhan ke jam, kata dia. Awak tu bertuhan ke Allah, katanya, bukan ke jam, katanya. Ikut namun-namunnya kita diperintahkan dek jam, katanya. Padahal jam tu awak yang membuat, katanya. Ya dalam kaji Buya. Dalam kajinya. Awak yang membuat jam, katanya. Awak pula dia teratur dek jam, katanya. Tu ya dalam kaji Buya tu. Dalam kaji Buya tu. Yang membuat jam tu manusia, katanya, bukan Allah, katanya. Jadi awak pula yang diatur dek jam. Jadi awak, katanya, awak maidiknya, katanya. Awak magihnya baterai, katanya. Awak maginya nyawa, katanya. Awak pula mengaturnya lah, katanya. Kini inyo pula yang mengatur awak, katanya. Oh, kami ndak dah, katanya. Tu Buya tu. Datanglah kalau ingin datang, minta alamatnya ke saya. Sekarang sedang Ramadan. Ramadan ni ramai jemaah ini. Ramai jemaahnya Ramadan ini. Datanglah. Jadi datang ke sana, ya jam-jam 5 lah datang ke sana bawa teh atau kurma. Kami numpang apa? Numpang salat. Salat situ asar dulu. Tunggulah beberapa saat lagi setelah jam 5. Paling jam 5.40. Pokok jam 5 tu Buyanya lah keluar tu. Memandang-mandang matahari, memandang-mandang. Pokok jam 5.40 langsung Buya tu menyebut, "Oh jemaah, perintah berbuka lah tibanya." Perintah berbuka lah tibanya. Lah berbuka orang sana. Tu ada di Rahul. Rokan Hulu. Dah berapa orang bupati saya sampaikan ke bupati. Dah berapa orang bupati berganti-ganti bupati. Itu bahaya itu Pak, itu perlu disurati, itu jelas sesat itu Pak. Tak berai. Yalah Ustaz, itu nanti kita surati Ustaz, kita tegur Ustaz, kita minta MUI menegur. Tak juga sampai gini. Cuman saya faham bupati tentu malas dia menegur-negur yang seperti itu. Kalau ditegurnya tu hilang suaranya. Nya nak jadi bupati lu besok balik. Kan Pak Bupati. Kalau dia tegurnya buat lagi besok Buya, ini sesat ni Buya. Hilang suara bupati situ. Jangan-jangan di situ pula bupati yang paling banyak menang. Itu tak ni bupati menyabit lah. Jadi bupati-bupati ni kadang payah pula kita dibuat ni. Nak jadi dakwah dia lagi. Itu lumbung suara kita tu Buya. Tak usahlah biar je lah. Padahal selesai orang tu. Silakan Ramadan ni datang sana boleh. Sedang melakukan itu tu jam 5.45 jam 5.40 mereka sudah berbuka, mereka sudah merokok-rokok apa. Tak boleh, jelas menyalahi aturan syariat. Ya walaupun jam tu kita yang ngasih baterai, walaupun jam tu memang kita yang yang menghidupkannya, tapi kan dia sudah diatur dan bukan berarti ke jam itu kita, tapi kan kepada waktu tadi yang sudah diatur, waktu tadi yang sudah diset dengan sedemikian rupa. Hadis berikutnya, An Malik An Zaid ibn Aslam An Atha ibn Yasar. Atha bin Yasar ini tabi'in lahir di Madinah sampai meninggal di Madinah. Namanya Atha bin Yasar. Annahu qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah kecerdasannya Imam Malik dengan kekuatan hafalannya.
Tak ada kitab hadis dulu. Inilah kitab hadis pertama kali. Jadi Imam Malik ni, Masya Allah, memang banyak jasa ulama-ulama tu kepada kita. Datang dia kepada sahabat. Dia Imam Malik ni kan Nabi, sahabat, tabi'in. Imam Malik di sini letaknya ni. Ada yang mengatakan ba'da tabi'in, tapi yang secara pasti mengatakan beliau termasuk tabi'in. Jadi Imam Malik datang kepada sahabat ini. Nabi SAW, apa yang hadis yang engkau terima, kata Imam Malik. Diceritakan sahabat ini, hadis pertama ini, hadis kedua ini. 40 hadis dihafal oleh Imam Malik. Datang lagi ke daerah yang lain. Engkau pernah berjumpa dengan Rasulullah, pernah, apa saja yang kau terima dari Rasulullah, begini-begini. Kekuatan hafalannya ulama itu luar biasa. Sambil duduk-duduk, beliau tulislah hadis. Tanpa pakai teks, tanpa pakai apa-apa, tidak ada teks maknanya. Dia itu kitab pertama kali. Makanya kata ulama, kitab yang paling asah setelah Al-Quran itu kitab Muwatta. Karena belum ada kitab hadis. Belum ada kitab hadis. Yang paling sahih setelah Al-Quran kitab Muwatta. Muwatta Imam Malik. Karena memang ini pertama kali yang ditulis oleh Imam Malik. Bayangkan. Kalau kita hari ini seperti Syekh Albani itu sudah melihat beberapa kitab dia. Umpama kitab diambil Sahih Bukhari, diambil Sahih Muslim, diambil Sunan Nasa'i, diambil Sunan Tirmizi, dibuka oleh Syekh Albani. Tengok ni hadis ni ditulis ulang. Hadis ni tulis ulang. Pandai lawak macam iko rupanya. Pasti semua kita bisa ambil kitab hadis Sahih Bukhari, buka hadis pertama, tulis. Pandai kita. Tapi Imam Malik bukan, tidak seperti itu. Memang daripada kepalanya, daripada dadanya, beliau pindahkan ke kertas. Begitu. Jadi jangan kita sepelekan para ulama-ulama ahlul hadis. Imam Bukhari pun seperti itu. Lebih dahsyat Imam Bukhari. Imam Bukhari satu hadis, beliau solat 2 rakaat di samping Kaabah. Jadi beliau solat 2 rakaat, beliau berwuduk. Setelah beliau berwuduk, beliau salat 2 rakaat di samping Kaabah. Setelah itu, beliau tulis hadis. Dari kepala, dari dada beliau keluarkan. Setelah beliau tulis satu hadis, beliau berwuduk lagi. Setelah beliau berwuduk, kemudian beliau salat 2 rakaat, kemudian beliau tulis lagi hadis. Beliau berwuduk, beliau salat 2 rakaat, beliau tulis lagi. Berapa ribu hadis di dalam Sahih Bukhari, berapa ribu rakaat pula Imam Bukhari mengambil wuduk. Berapa ribu rakaat Imam Bukhari salat. Pernahkah salat seperti itu diajarkan Rasulullah? Tidak. Bid'ah kah? Berarti Imam Bukhari pelaku bid'ah. Kalau pelaku bid'ah, Imam Bukhari jangan kalian baca kitab Bukhari. Sampai macam tu ke orang-orang tu. Iko katanya membaca salawat antara 2 rakaat tarawih tak ada landasan dari Rasulullah. Orang kosodo dari Rasulullah. Ini tak ada landasan. Baca fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah, tak ada. Subhanal malikil ma'bud, tak ada dalil kata dia. Jadi seloknya tak usah dibaca. Jadi kalau begitu apa? Lebih ancak main-main, duduk-duduk minum kopi. Minum kopi itu di antara 2 rakaat salat itu pun Nabi tak ada mengerjakan. Itu bid'ah je tu. Besok setelah lebarannya mudik. Mudik itu bid'ahnya tu. Jadi kadang orang ni semua bid'ah. Memang agama tu sempit jadinya. Padahal dijelaskan dalam Al-Quran itu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kan banyak di dalam beberapa hadis, ayat-ayat disebutkan hadis. Kita dianjurkan banyak-banyak berzikir. Kan umum sifatnya. Jadi kapan saja boleh kita berzikir. Antara 2 rakaat salat tarawih, elok. Afdal karena di antara ibadah dengan ibadah. Makanya sahabat Nabi dahulu kala, Abi Hurairah kalau tak salah, di antara jumlah bilangan salat tarawih itu beliau membuhul pakaiannya. Jadi pakaiannya beliau buhul 1000 buhul. Jadi setelah 2 rakaat salat tadi beliau bertasbih dengan buhul tadi. Subhanallah, 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 subhanallah. Dah sampai 1000 tasbihnya, baru beliau melaksanakan salat tarawih berikutnya. Begitu dia. Sekarang tak ada ajaran dari Rasulullah SAW. Macam mana caranya kita ajaran Rasulullah SAW? Banyak ajaran baginda Nabi. Jadi Atha bin Yasar annahu qala ja'a rajulun ila Rasulillah.
datang seseorang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa dia datang sahabat ini ke Rasulullah? Fasa'alahu an waqti salati subhi. Dia bertanya tentang waktu subuh. Ini sangat banyak ini terjadi kita hari ini tentang waktu subuh. Pernah Abu Bakar mensalatkan orang dalam hadis ini sebelum subuh, ikut mengantarkan jenazah. Setelah itu balik pulang, berjumpa dengan Rasulullah. Siapa di antara kalian yang masih puasa? Ya kami sebulan ya Rasulullah. Maka puasanya itu boleh, maksudnya puasanya sah. Jadi ada sebagian ulama, sebagian teman-teman kita hari ini berpendapat katanya boleh imsak itu ketika jarak antara solat subuh ke penyelenggaraan jenazah. Jadi subuh ni, solat subuh, antar jenazah ke kuburan, kuburkan jenazah, balik pulang ke rumah, waktu itu mulai imsak boleh berdasarkan hadis Abu Bakar. Itu kata sebagian teman-teman kita hari ini. Jadi tidak mesti batasan azan katanya. Jadi jangan pas azan kita tak makan tak minum lagi. Boleh jarak yang tadi. Setelah azan masih boleh makan. Sampai salat subuh masih boleh makan. Antar jenazah masih boleh makan. Kuburkan jenazah masih boleh makan. Balik pulang barulah di sana imsak. Gawat itu kalau pemahaman itu kita munculkan. Jadi bisa saja wa imsak jam-jam 6:30. Ini jadi orang-orang ini kalau untuk nak malih beribadah tu banyak dalilnya. Dia carinya dalil pokoknya lancar urusan dia dalam ibadah. Padahal itu kalau dalam kajian kita enggak. Dalam kajian kita yang mulainya namanya puasa itu kan min tulu'il fajri. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketika itulah kita berpuasa. Jadi hitungannya terbit fajar. Terbit fajar mana waktu subuh masuk. Ketika orang azan subuh masuk, ketika itulah waktu fajar. Jadi datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang waktu subuh. Kapan waktu subuh ni ya Rasulullah? Waktu subuh ni kapan ya Rasulullah? Qala fasakata anhu Rasulullah. Nabi diam saja, tak dijawab oleh Rasulullah SAW. Hatta idza kana minal ghadi shalla subhi hina tala'al fajr. Jadi sampailah besoknya orang-orang keluar untuk salat subuh ketika terbitnya fajar. Dia baru tahu dia ketika terbit fajar orang-orang sudah mulai keluar. Summa salat subhi, kemudian Nabi salat subuh. Minal ghadi ba'da an asfara. Nabi salat subuh daripada waktu subuh itu setelah an asfara. An asfar ini setelah mulai agak terang. Ini dalil yang dipakai dalam mazhab Hanafi, Pak. Dalam mazhab Hanafi boleh salat subuh itu agak tertakhir sedikit. Datang kita ke Turki. Ke Turki jam-jam segini baru mereka salat. Kan sudah mulai agak terang itu. Berdasarkan hadis ini nih. Ba'da an asfara, setelah muncul, setelah agak terang, maka barulah mereka melakukan salat. Jadi kalau kita pergi ke Turki, umpamanya syuruk itu jam 6:10 waktu syuruk, mereka salatnya jam 6. Jadi 10 minit waktu akan syuruk mereka melakukan salat. Ini dandasan dalilnya. Tapi azan mereka tetap di awal waktu. Ini harus kita fahami, ini kita sepakati. Yang azan tetap di awal waktu. Jadi azan mesti di awal waktu. Salatnya nanti barulah boleh kita nak salat di penghujung waktukah kita nak salat, atau di pertengahan waktukah kita nak salat, silahkan. Tapi azan tetap di awal waktu. Kalau kita melihat ada maslahahnya juga, Pak. Ada manfaatnya juga. Karena kita perhatikan memang ramai orang salat ke masjid. Ya, karena bayangkanlah jam 5 azan, baru salat jam 6. Jadi ada 1 jam jarak antara azan dengan iqamat. Tentu orang bisa datang ke masjid ramai-ramai, bisa datang, bisa mempersiapkan diri untuk ke masjid. Kan hal yang bagus sebenarnya itu. Cuman di kita tak bisa buat macam tu. Semayang je lah imam surang mam katanya, dan copek dan katanya kan. Nak pulang dan katanya. Thumma qala aina sa'il an waqti salah. Mana orang yang bertanya tentang waktu salat kemarin, mana dia? Kata Rasulullah. Mana?
qala hadza ana dha ya Rasulullah, ya ini dia ya Rasulullah, ini dia ya Rasulullah. Qala ma baina hadaini waktu, ya ini dia waktu tu ya Rasulullah, ya di antara waktu inilah waktunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa jangan sampai terang siang seperti ini, sudah terang seperti ini, tapi menjelang terang ini kita lakukanlah salat. Begitu dia di dalam hadis baginda Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Jadi in kashafa wa adaa amama syams, jadi ketika matahari sudah mulai agak mau kuat, ketika itu pula lah kita mulai melaksanakan sebelum cuaca, sebelum terang, sebelum matahari terbit, ketika itu juga masih dibolehkan untuk melaksanakan salat. Hadza wabillahi at-taufik. Hadza wabillahi taufik. Insyaallah besok hadis tentang ni, bolehkah perempuan keluar ketika waktu subuh itu? Waktu subuh perempuan boleh nak keluar? Nah, ada sebagian mengatakan tak boleh. Tak boleh perempuan keluar waktu subuh, dia cukup di rumah saja. Tengok perempuan di zaman Rasulullah, keluar rumah dia atau tak keluar rumah. Jadi kita dalam hadis sahih itu kan ada itu, dalam hadis dalam kitab Jami'us Shaghir fi ahaditsun basyirun nadhir. Jadi kata Rasulullah, jangan kalian larang perempuan-perempuan kalian apabila dia minta izin kepada kalian, dia ke masjid. Jadi isteri datang ke kita, bang boleh saya ke masjid bang? Tak boleh kita melarang dia. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti izinkan, cuman tentu in amkana min fitnah, kalau itu terselamatkan daripada fitnah. Jadi besok hadis kita itu, perempuan-perempuan bolehkah keluar di waktu subuh? Dan di zaman Rasulullah perempuan sudah keluar nak di waktu subuh apa belum? Itu dia kajian kita insya-Allah di pekan yang akan datang, masih Ramadan insya-Allah. Hadza wabillahi taufik. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan mungkin masalah teknologi tadi Ustaz. Iya. Jadi kalau kita sholat itu berdasarkan jam. Iya. Nah, sekarang ada yang jadi polemik di beberapa masjid masalah kiblat. Jadi ada satu masjid telah dikalibrasi oleh Kemenak dan MUI, yaitu kiblatnya kurang miring ke kanan. Nah, tapi di masyarakat setempat itu tidak menerima, jadi masih tetap pakai kiblat yang lama. Jadi yang ingin saya tanyakan, sekarang di jemaah ada yang masih tetap ikut kiblat lama, ada yang miring ke kanan. Sedang salat itu ya? Sedang sholat. Karena menurutnya kalau ikut kiblat yang lama tidak lagi menghadap ke Mekah. Kalau ke Ka'bah kan tidak mungkin. Lah ke Amerika. Ke Ethiopia. Jadi apa hukumnya jemaah yang sholat agak miring kanan, tidak ikut imam? Itu Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih, bagus. Jadi ada di dalam kitab, nanti boleh lihat kitab itu, Muraqil Ubudiyah namanya, karangan Imam Nawawi Al-Bantani, itu syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Jadi arahnya tadi itu tidak mengapa. Jadi kan ada 4 mazhab, 2 mengatakan mesti ain Ka'bah. Mazhab kita Syafi'i mesti harus tepat Ka'bah. Kalau melenceng dari Ka'bah tak sah salat dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhabnya Imam Maliki tidak mesti harus Ka'bah. Dapat saja sedikit ujung Ka'bah boleh. Dalam mazhab Hanafi tidak mesti Ka'bah, pokoknya arah ke arah Masjidil Haram. Jadilah Masjidil Haram luas itu. Luas Masjidil Haram itu. Jadi kalau umpamanya di sini Ka'bah, Masjidil Haram luas. Jadi seperti ini pun dia salat masih boleh dalam mazhabnya Imam Hanafi. Tapi di dalam Muraqil Ubudiyah itu disebutkan bahawa seseorang yang sedang dia salat, orang yang menghadap kiblat ketika salat, boleh dia menghadap tadi selama tidak jauh daripada arahnya Ka'bah. Jadi kalau kita tengok gambar, dia di dalam Muraqil Ubudiyah itu dibuatkan gambar. Jadi ini Ka'bah, dalam keadaan masih seperti ini dia masih boleh ini. Jadi dalam arti kata, kalau dia salat seperti ini masih sah. Salat dia dalam keadaan seperti ini masih sah dia. Tapi kalau sudah seperti ini baru dia tidak sah.
Ada gambarnya. Saya ada kitab tu kalau tak salah di mobil ada. Nanti boleh ditengok gambarnya tadi. Jadi kalau masih posisi seperti ini sah. Jadi tak perlu kita harus ribut-ribut tentang kiblat itu menurut saya. Walaupun ni pasti Kaabah ni. Tapi yang lama umpamanya seperti ini dia umpamanya. Atau seperti ini yang lama ini. Ni dengan yang seperti ini, dia seperti ini dia. Masih sah salat orang yang seperti ini. Begitu. Apalagi karena kondisi kita hari ini dengan alat yang dengan alat yang menengok kiblat itu kompas, mengatakan pas seperti ini, ya Kak. Yang lama masih seperti ini. Pertama, yang kedua, yakinnya. Dia kiblat ini mesti yakin dia, antayaqana. Jadi kalau seandainya dia salat seperti ini sekalipun tapi tak yakin dia itu Kaabah, tidak juga sah bagi dirinya. Tapi kalau dia salat seperti ini, dia yakin di sana ada Kaabah, ya berarti boleh bagi dirinya. Karena Kaabah ini, karena kiblat ini menurut yakin kita. Maka di Mesir, Syekh saya bercerita di Mesir, ada di pesawangan, kita tidak bisa menentukan ke mana arah kiblat, kata dia. Tak bisa karena tak ada orang, tidak ada pemukiman warga. Dan kita ingin salat. Jadi bagaimana caranya? Adalah orang yang sedang mengendarai keledai, tukang pemulung ini, pemulung. Jadi Syekh bertanya ke pemulung ini arah kiblat ke sini mana? Kata Syekh kepada pemulung ini. Kaget Syekh Yusri. Boleh ditengok nanti below Syekh Yusri itu di YouTube. Guru kami itu. Apa kata pemulung ini? Kata dia ke Syekh saya. Kaabah kiblat ni. Lurus ini pas di pintu Kaabah. Syuf kata dia. Itu pintu Kaabah. Saya nampak dari sini kata dia. Bergetar Syekh saya mengatakan. Nampak oleh dia dari situ. Ni pas pintu Kaabah ni. Itu orang-orang seperti itu, orang wali-wali mastur lah. Orang kekasih-kasih Allah, pilihan-pilihan Allah. Yakin kita ke sana, berarti ke sanalah arah kiblat kita. Itu orang-orang pilihan pula itu. Kita nak bisa aku Kaabah, aku pintu Kaabah. Aku Hijri Ismail. Ni pas Hijri Ismail. Ni pas cucuran emas tu. Kita tak bisa. Jadi selagi arah yang masih seperti ini, dia segitiga terbalik dia. Segitiga kan seperti ini dia. Kalau kita balik segitiga seperti ini ke arah yang sama seperti itu masih boleh dia. Cuman masalahnya adalah ketika jemaah ini. Jemaah buruk kali saf nampaknya. Ada jemaah yang dalam satu saf tu ada yang lurus, ada yang macam ni. Ada yang lurus, ada yang macam ni. Ada yang lurus, ada yang macam. Itu yang jadi masalahnya itu. Kalau seandainya si makmum itu meyakini bahawa kiblat imamnya salah, berarti makmum tadi tak boleh mengikut kepada imam. Tak boleh. Jadi kata makmum, ini imam ni salah ni kiblatnya ni, kurang mereng. Makmum ni tak boleh salat mengikuti imam. Karena kalau itulah dia 16 syarat berjamaah tu ada 16 syarat. Maka kalau salah satu syarat daripada itu tidak kalau 16 syarat itu tak terpenuhi, maka batal daripada salat jamaah. Salatnya sah tapi jamaah tak dapat pahala. Itu dia. Yakin dia, ini salah ni, imam ni kurang mereng ke kanan. Dia ikut juga imam tu. Dan itu memang ada betul itu. Ada beberapa masjid yang saya lihat itu dan tidak indah betul saf itu nampaknya. Ada yang mereng, ada yang merdeka, ada yang mereng merdeka, ada yang mereng merdeka, ada yang mereng merdeka. Jadi ketika kita tanya, Bapak yakin dengan saf? Oh ya, Bapak mengikuti imam? Ya. Imam berbeda kiblatnya dengan Bapak bagaimana? Ya, saya ini yang saya yakini. Jadi yang imam tu yang menurut saya tidak pas kiblatnya. Kalau begitu ancak sembahyang di rumah aja Pak leh. Bagus salat di rumah daripada kita salat dengan imam karena kita tidak meyakini imam itu salatnya sah. Itu syarat pertama tu, bahawa dia yakini salat imam itu sah. Kalau dia tidak meyakini salat imam itu sah, maka tidak boleh mengikut kepada imam. Contoh imam yang fasik lah contohnya, imam yang fasik. Dalam mazhab Syafi'i mengikut kepada imam yang fasik hukumnya makruh. Dalam mazhab Hambali mengikuti imam yang fasik hukumnya haram, membatalkan salat. Jadi imam ni kita tahu perangai imam ni tetangga di rumah kita. Orang-orang tak tahu, kita tahu.
imam ni kalau siap salat isya tu nyom pakai pula sarawak pendek, duduk pula di qadai le. Main betul domino. Mau di kalau duduk tu kita tahu kita. Ini imam fasik ini. Tahu kita. Pas kita nak salat, tengok, imam peja tu imam rupanya. Elok tak salat berjamaah kita lagi. Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal, tak elok, merusak khusyuk kita. Nih, inyo pula imam kan. Apa saja yang menyebabkan yukhdimul maru'ah, merusak wibawa imam, salah satunya imam yukhdimul maru'ah, duduk bermalam-malam, memakai celana Hawaii, kemudian berkumpul-kumpul di mana orang padusi berkumpul, adalah imam di situ. Ibu-ibu aja situ sadonya, adalah pak imam di situ. Itu imam fasik namanya tu. Banyak imam-imam fasik tu dicontohkan dalam kitab Ghayatul Bayan. Ghayatul Bayan syarah Zubat Ibn Ruslan. Jadi di mana ibu-ibu tu ngerumpi tu, adalah pak imam di situ. Tu imam fasik tu. Ketika kita nak salat, ni tu imam dan orang padusi induk-induk tadi tu kan buruk jadi tasawur jamaah. Sama halnya seperti itu. Jadi syaratnya itu kalau kita yakini salat imam itu sah, maka salat kita sah dan boleh kita mengikut kepadanya. Tapi kalau tidak, maka tidak dibolehkan. Ada yang lain? Silakan, Wildan. Terkait sama tadi perubahan arah kiblat tadi masjid, apakah memang tiap tahun perlu dikalibrasi atau tidak gitu? Kan waktu bangun masjid kan sudah ada ijtihadnya kan? Betul. Apakah terus kemudian dengan kita perubahan zaman dan segala macam perlu kalibrasi? Betul. Jadi tidak perlu sebenarnya. Tidak perlu. Setiap tahun apakah perlu ditajdid kiblat? Setiap tahun tidak perlu. Makanya menurut Imam Nawawi tadi, dengan posisi seperti itu, okeylah, matahari katanya bergeser. Dengan bergesernya matahari mungkin bergeser pula bumi, kata dalam kajian-kajian mereka. Boleh, makanya diberi tapi geserannya itu kan tidak akan mungkin jauh geserannya. Makanya diberi waktu, diberi cara oleh Imam Nawawi seperti ini. Selagi dia masih seperti ini, berarti masih boleh dia. Jadi tidak perlu kita seperti An-Nur ni, mungkin kalau ditengok pula sekarang kiblatnya mungkin melenceng juga ini. Tapi apakah perlu harus kita hal yang seperti itu kita buat? Kan tidak. Selagi tidak melebihi dari ukuran yang diukurkan oleh Imam Nawawi tadi. Jadi Imam Nawawi ini sudah luar biasa cara pola pikir. Nanti akan heboh orang tentang kiblat ini. Jadi bagaimana hasil ijtihadnya? Dicobalah menjumlahkan, dihitung yang seperti itu. Ada dalam kitab Muraqabah Ubudiyah itu jelas sekali. Boleh ditengok nanti. Jadi kalau masih seperti itu berarti dianggap sahlah salatnya itu. Sa'adin. Yang kita tanyakan, ketika ada dua kewajiban, mana yang kita lakukan. Contoh, kita sholat tepat waktu kan, ini wajib nih kan, sholat tepat waktu, azan secepatnya ke sholat. Yang kedua, ada kondisi di mana habis itu kita ada kajian kan menuntut ilmu salah satu tidak wajib. Kemudian kita contohkan lagi di pesantren di Jawa, ada sudah azan masih ngaji, ada kajian bahkan di kantor juga kan ada begitu, udah ada yang bilang sudah sholat sudah azan, kemudian ada majelis ilmu lagi. Ini menurut waktu tibanya. Kalau seperti ini mana yang baik? Iya. Nampaknya Ustaz Adi ni tak datang dia minggu yang lalu ni. Itu hadis kami minggu yang lalu tu. Itu hadis pertama Imam. Banyak sahabat-sahabat Nabi mentakhirkan waktu salat karena ilmu. Ada yang sudah habis waktu baru dia salat. Dah habis waktu zuhur, baru dia salat. Salat di awal waktu sepakat ulama hukumnya sunnah dan itu waktu terlebih afdal, bukan wajib. Terlebih afdal. Sedangkan untuk menuntut ilmu sepakat ulama hukumnya wajib. Jadi mana yang lebih didahulukan? Tentu didahulukan adalah majlis ilmu. Jadi betul itu orang-orang yang mengamalkan di daerah Jawa. Waktu pas masuk azan. Setelah azan lanjut majlis ilmu. Daripada solat sunat lebih afdal majlis ilmu. Baca dalam beberapa riwayat-riwayat hadis. Lanjut majlis ilmu, terus lanjut majlis ilmu sampai selesai pembahasan, selesai materi, baru kita salat. Itu mestinya yang terlebih afdal. Itu yang diamalkan oleh Abdullah bin Abbas di Makkah. Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah, itu yang diamalkan. Jadi waktu masuk tetap ngaji, baca hadis, ajar tafsir terus. Karena majlis ilmu penting.
Ada sebagian jamaah ni yang tak faham dengan hadis itu. Ini hadis yang pertama kami baca kemarin. Hadis pertama dalam kitab Muwatta itu. Ada yang tak faham. Jadi ketika masuk waktu, langsung aja tolak dia memberantin ustaz tu. Ustaz kata, waktulah masuklah nun semayang perlu wajib kata dia. Jadi kata ustaz, ya kita akan solat ni. Ya kini katanya, solat tepat waktu tu harus katanya, wajib kata dia. Jadi nampaknya dia tak faham dengan hadis bahawa banyak para sahabat Nabi dan kadang bersama Nabi SAW langsung terus barulah waktu dah masuk terus majlis ilmu baru mereka melaksanakan solat. Begitu dia. Tapi waktu maksud di sini kan ada ilatnya. Ilatnya itu kan karena ada majlis ilmu. Tapi kalau bertukangnya tak ilat namanya itu. Menokok-nokok orang lazan nak tunggu dulu, sudah tokok kalau baru sembahyang. Itu tak ada ilat. Itu urusan dunia, tidak bagian daripada ilat atau alasannya. Pak Imam. Berkaitan dengan iktida'ul imam. Iya. Hari ini tengah viral di masyarakat kita. Pemahaman yang kita dengar dengan Wahabi. Menyamakan Allah dengan makhluk. Iya. Allah di atas, begitu. Sementara kita tahu bahwa dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah hal itu tidak dibenarkan. Pemahaman yang keliru. Andai kata ada imam yang seperti itu, bagaimana hukum kita? Bagaimana kita sebagai makmum ini mengikuti imam yang punya pemahaman akidah yang seperti itu? Di dalam kitab Misbahuz Zulam, Syarah Bulughul Maram, itu sudah kami kaji beberapa sebelum Ramadan kemarin di Masjid Taibah. Kami kajian subuh Kamis. Kitab Bulughul Maram, kitab yang sangat bagus sekali, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada syarahnya yang bagus namanya Misbahuz Zulam. Di sana disyarahkan bahawa mengikut kepada imam yang ahli bid'ah atau mubtadi''nya itu sampai kepada sebab dia kafir. Ya seperti tadilah mengatakan Allah bertangan kan bisa sebab kafir itu. Sebab Allah duduk di arsy, Allah punya jasad, Allah ada di langit kan sudah menjisimkan, bisa mengkafirkan. Kata beliau di sana disebutkan tidak boleh mengikut kepada imam itu dan hukumnya haram. Jelas itu. Dan itu dikuatkan dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kaul syarah-syarah Syafi'i, tapi dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana kita akan mengikut kepada orang yang jelas tidak sah keimanannya? Tak sah lah. Jadi kalau begitu, kita bagaimana dengan salat menumpang di tempat-tempat yang lain? Makanya cari tempat menumpang tu yang pasti. Kalau nampak masjid ni masjid orang itu wahaboy imamnya, dia mengatakan Allah di atas langit, ancak jangan sembahyang di masjid ini oleh. Lebih elok kita tak salat di masjid yang lain. Lebih elok kita salat di masjid yang lain saja. Ya di masjid yang lain bagaimana? Apa perlu pula awak tanya cik-cik imam tu kan tak dah kan? Imam apa? Wahabi Salafi. Kan tak perlu dah kan? Imam apa akidah imam apa? Asy'ari. Sama awak tu engkau imamnya. Kan tak mungkin. Jadi bagaimana? Husnuzan katanya di dalam kitab itu. Maka kita ni banyak menumpang salat di masjid-masjid yang lain. Yang pertama kali husnuzan, berbaik sangka kita ke imam tu. Kau imam kau sama jawab kan? Ni imam ni sama dengan kita. Tapi kalaulah salat di masjid mereka, itu tak perlu husnuzan, itu adalah su'uzan aja lawak langsung lah. Memang cara mereka seperti itu. Mereka mengatakan Allah di langit. Unggi di mana? Di dahan kan? Apanya kutu di mana? Di tangkuknya. Apanya yang sama-sama itu salah. Caciong mananya? Kawan Pak Ilyas, orang kampung Pak Ilyas. Caciong di mana? Di tanahnya. Hanyalah makhluk Allah aja berbeza tampaknya. Allah mengatakan Allah punya tempat itu saja tu sudah bermasalah. Jangankan mengatakan Allah punya tempat, Imam Malik mengatakan Allah di mana-mana itu sudah bermasalah. Karena di mana-mana ni arah jihad ini, arah ni. Maka Allah Taala tidak boleh dikatakan Allah ada di mana-mana menurut Imam Malik. Untuk apa? Menjaga hati kita agar jangan syirik. Apalagi menyamakan Allah jongge pula. Antu unggenya.
Tawil dan ungge. Oh tak tahu, itu bahasa Inggris itu. Ungge itu diambil dari asal kata unggas. Nah, orang Ocu tu main singkit-singkit aja nya. Gelas gole, beras boge. Nah, itu dia. Jadi ungge di mana? Di dahan. Dahan kayu itu kan ungge. Beliau ni harus diterjemahkan karena baru balik dari Inggris, jadi baru balik dari Jakarta. Itu dia. Jadi kalau kita buka kitab Tuzat, Misbahuz Zulam itu memang jelas mengatakan tidak boleh kita mengikut kepada mereka. Bagaimana kita akan mengikuti kepada mereka sedangkan mereka imannya tidak sah? Apalagi dengan mereka mengatakan itu tuh. Sebenarnya kalau bahasa kasarnya, menurut akidah yang sudah kita pelajari, orang ini sudah keluar daripada Islam. Mesti taubat dia kepada Allah. Cuman apakah kita mudah mengatakan, oh si mereka sudah kafir apa segala macam? Tidak. Itu tidak metode kita dan itu tidak manhaj kita untuk mengkafir-kafirkan orang itu. Tidak manhaj kita. Baik, itulah kajian kita. InsyaAllah di Ahad yang akan datang akan kita sambung kembali. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah di kampung kami. Ada imam ni, apa dia yang azannya udah bersambung-sambung, ayat solat, baru nanti bacaan Fatihahnya tak selesai, tapi dia juga yang maju ke depan. Sementara jamaah dah ngeleng-ngeleng. Apa yang kalau pemerintah ustaz sudah dipesan-pesan, ustaz menyampaikan tak peduli juga. Tipa ya aja ada. Memang di kampung-kampung kita itu memang kadang ada bagai yang imam ini berambisi dan kadang dari dulu lah tagak masjid ku ayah dan imam dulu katanya. Jadi ayah imam meninggalnya anak boleh ingin jadi imam. Jadi kadang ambisi seperti itu. Jadi memang tak boleh mestinya. Apalagi dia azan dia pula imam itu tu dah tak boleh itu. Dia ambilnya semuanya itu. Enya azannya imam kalau ada khatib Jumaat tak datang nyonsong jadi khatib rencana itu. Itulah dinya ambil pahala besar semuanya itu. Jadi solusinya adalah bagaimana caranya kita agar dia ini sadar bahwa bacaannya kurang. Mesti harus ada orang yang menyadarkan kepada dirinya. Bisa jadi ustaz atau mungkin kepala desa atau mungkin nenek mama yang lain. Kalau juga tidak bisa dalam keadaan seperti itu, sepakat saja kita, ya jelas kita tak boleh mengikut kepada dia kalau memang menurut kita salatnya tidak sah. Apalagi Al-Fatihah sudah bersambung tadi. Membaca bismillah itulah mula tiga kali ambil angok yang umpama kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu itulah tak ada itu dah. Jadi bagaimana? Ya, ambil siasat saja sebentar, sampaikan kepada jamaah yang rutin, ya kita nanti ajalah setelah bapak tu selesai solat baru kita solat kembali. Berikut tiba dinya tak ada orang dah. Tiba di setelah itu ramai orang datang. Berikut mengalas orang aja nya tu. Ini siasat yang harus kita apakan. Kita larang dia ke masjid, tak mungkin, apalagi kalau dia sudah tua pula. Itu masalahnya. Nya dulu masjid janjinya pula megang kunci masjid. Siku kuncinya. Lu bisa kali masuk le kalau lu buka katanya kan. Jadi caranya seperti tadi saja. Sampaikan, biarlah kita takhirkan sedikit, biar. Tapi entahilah ya kalau ada je orang tua-tua yang muda itu zaman kini tu Pak Yah aja ada. Kalau lewat ustaz-ustaz ceramah juga sering kami pesankan menyampaikan ya 4 mata bisa dengan orang-orang seperti itu. Coba nek mamaknya atau apa. Tapi kadang payah juga. Di kami ada juga dulu tu. Sekarang dah mulai ada marah dulu orang ke dia, akhirnya merajuk dia tak datang dia lagi ke masjid. Ada di daerahnya. Inyo aja nak azan inyo, nak apa inyo. Padahal dari faktor usia dah. Nya gigi ke Pak, gigi ni tanggal saja satu bisa berubah huruf bacaan kita. Makanya imam tu ancak yang lengkap giginya. Lengkap giginya, bagus bacaannya. Awak gigi lah banyak tangkik, apalagi orang tua tu. Apalagi kalau pakai gigi palsu, menyebut sa aja bisa tangkik gigi palsu tu. Jadi bahaya ni. Jadi bagusnya memang dinasihati atau disampaikan ya dengan cara hati ke hati lah kita menyampaikan kepada. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil.
wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.